بالقبول بكل سوء إلى حضرة رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Ibu Ida Alidrus. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dibanyakkan kemanfaatannya, selalu bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita sayangi para ustazah di Bimbel Ahbabuz Zahra, Ustazah Samira, Ustazah Fitriyah, Ustazah Anim, juga para ustazah yang ada di majelis ini, Ustazah Nabila, Ustazah Fatimah, Ustazah Sakinah, para ustazah-ustazah yang lain, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan terutamanya yang sengaja diundang di majelis ini, yaitu anak-anakku sekalian, hadirat jamaah majelis Ahbabuz Zahra, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dicinta Allah SWT, dan selalu dalam pandangan kasih sayang dari Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban. Ya, habisnya bulan Sya'ban itu kita udah bisa hitung hari untuk menuju kepada bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini dek, ada hari yang penting, yaitu namanya malam nisfu Sya'ban. Itu adik-adik serius sekalian, saya kasih tahu nih, ini perkara penting nih. Manusia itu dek, yang paling penting dalam hidup itu adalah nasibnya, adalah jalan takdirnya, adalah ketetapan Allah kepadanya. Ada orang sama Allah dikasih nasibnya bagus, ada orang sama Allah dikasih nasibnya kurang beruntung, gitu ya. Orang kalau nasibnya bagus itu hidupnya bahagia gitu, lebih cenderung untuk bahagia, lebih cenderung untuk nikmat, lebih cenderung untuk selalu senang gitu ya, senang hatinya gitu. Itu namanya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nasibnya bagus. Nggak mesti cakep, ada berapa banyak orang cakep tapi nasibnya nggak bagus. Nggak mesti kaya, ada berapa banyak orang kaya tapi nasibnya nggak bagus. Teman-teman saya sekalian, orang tuh nasib bagus itu nggak tergantung sama hal-hal yang seperti itu. Nasib bagus itu adalah keberuntungan, ya, adalah keberuntungan hidup gitu. Saya ingat dulu abah saya pernah ngomong gitu tuh, kata abah, nak, orang hidup tuh yang penting nasib. Maka kalau kamu pengen nasibmu bagus, jangan pernah tinggal Allah, sebab Allah adalah satu-satunya yang pegang nasib manusia. Saya ingat guru saya Hubah Babahiyah. Beliau itu dulu kalau
waktu ketemu saya sering banget dia usap muka saya gitu, diusapnya muka saya, terus bilang asa nasibik zain Halimah, asa nasibik zain gitu. Mudah-mudahan nasib kamu bagus Halimah, mudah-mudahan nasib kamu bagus. Dan saya merasa bahwa doa Wabahiyah buat saya, setidaknya di dunia ini saya merasa doa beliau tuh mustajab gitu. Jadi saya biar kata nggak cakep-cakep amat, biar kata nggak kayak amat, biar kata nggak pinter-pinter amat, tapi saya merasa sebagai seseorang yang bernasib baik. Kalau nggak baik nasib saya nggak akan berkumpul di depan adik-adik pada sore hari ini. Saya nggak akan pegang mic di sini. Saya nggak akan ketemu sama kamu sebagai seseorang yang kamu dengarkan. Betul nggak? Betul. Nasib saya bagus. Nah, adik-adik sekalian, saya berharap mudah-mudahan nasib ini terus bagus gitu. Sampai dengan di akhirat nanti. Jangan sampai jatah saya dari bagusnya nasib hanya di dunia aja. Mudah-mudahan sampai di akhirat saya jadi orang yang beruntung, bernasib bagus bisa pandang wajah Nabi Muhammad, bernasib bagus dengan dihisab dengan hisaban yang mudah, Amin. bernasib bagus meraih ridhonya Allah, bernasib bagus bisa masuk surga, bernasib bagus bisa berjumpa dengan perempuan-perempuan mulia, bernasib bagus dengan bisa mandang wajah Sayyidah Fatimah, bisa mandang Sayyidah Khadijah, bernasib bagus di padang mahsyar nanti gak dibikin panas, gak dibikin sakit, gak dibikin sulit. Saya berharap nasib saya terus bagus. Adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, kamu juga begitu. Hidup kamu tuh urusannya nasib. Nasib itu yang pegang Allah. Ada bukunya, buku nasib manusia. Namanya Lauhil Mahfuz. Dengerin, ini penting. Namanya Lauhil Mahfuz. Itu isinya buku nasibmu. Kapan kamu sakit, kapan kamu sehat, kapan kamu hadir majelis, kapan kamu sholatnya benar, kapan kamu nauzubillah tinggal sholat, misalnya gitu kan ada catatannya tuh. Ada catatannya tuh. Nasibmu itu. Tahun kapan kamu menikah, tahun kapan kamu, semua nasib-nasib kamu tuh ada di situ tuh. Gitu ya, catatan-catatan kehidupan kamu tuh ada di situ, teman-teman. Di buku namanya Lauhil Mahfuz. Namanya Ummul Kitab. Bukunya terletak di Lauhil Mahfuz. Ya. Nama bukunya Ummul Kitab. Artinya buku induk. Buku ibu. Buku penting, buku paling penting. Ummul Kitab. Letaknya, kawasannya itu penyimpanan buku tersebut namanya Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lauhil Mahfuz ini, Dek. Sekarang pertanyaannya gini, Ustazah, yang udah ketulis di Lauhil Mahfuz, yang udah ketulis di buku induk tuh bisa berubah nggak, Ustazah? Ada nggak orang yang nasibnya dari buruk berubah jadi nasib baik gitu? Ada nggak yang kayak begitu? Punya suami, dia bernasib baik, suaminya sayang sama dia, suaminya memperlakukan dia dengan baik gitu, suaminya nggak yang ADRT, ya kan? Nggak yang dilempar apaan gitu, nggak gitu. Ustazah, bisa nggak berubah tuh Lauhil Mahfuz tuh isinya dari yang misalnya bernasib buruk menjadi bernasib baik? Allah cerita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah terkadang ngapus apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Allah terkadang menghapus apa yang ada di dalam Ummul Kitab. Dari nasib manusia ini ada yang dihapus, ada juga yang yuthbit, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditetapin, ada yang dihapus gitu. Ada orang-orang yang nasib buruknya dihapus-hapus, diganti dengan nasib baik-baik.
Ada sebaliknya orang, nasib baiknya dihapus-hapus, diganti dengan nasib yang buruk-buruk. Nabi Muhammad ketika baca ayat tersebut, nih ya, kamu juga punya nih Ummul Kitab nih, buku induk kamu juga ada. Fatimah lahir tahun sekian, meninggal tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, ada tuh catatan. Di dalamnya berisi tentang nasib-nasibmu, apa yang akan kamu makan, rezekimu, ketemu sama siapa aja, perasaan hati, terus semuanya tuh. Keberuntungankah ataukah kesialankah dalam hidupmu tuh ada catatannya, teman-teman. Nah itu Nabi Muhammad ketika menyebut tentang saat Allah mengganti atau menetapkan nasib manusia, Nabi Muhammad bilang, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Kejadian penghapusan atau penetapan nasib manusia itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Penting gak tuh? Penting. Penting banget. Hati-hati sama malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban pergunakan sebagai sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki nasibmu. Kesempatan berharga agar kita menjadi orang-orang yang bernasib baik, teman-teman. Bernasib baik. Jadi ngapain malam nisfu Sya'ban? Banyakin mohon ampun, istighfar, biar tidak karena dosa-dosa kita Allah SWT memberikan nasib buruk pada kita. Banyakin sedekah. Nah, coba nih, nanti nih mulai hari-hari ini nih, kalau bisa nabung dikit-dikit biar pas di malam nisfu Sya'ban bisa ngasih sesuatu kepada fuqara, masakin gitu ya, kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang yang berkesusahan gitu. Kenapa gitu? Karena memang sedekah itu banyak sekali mengubah nasib manusia. Nasib buruk bisa jadi nasib baik, diubah dengan sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi besar Muhammad alaihissalam, sesungguhnya bala gak bisa turun kalau kealingan sama sedekah. Bala gak bisa turun, musibah gak bisa turun nih kalau kehalangan sama sedekah. Jadi sekalian, kita benar-benar gak tahu loh nasib kita ke depan. Belum lama tuh negara paling cakep, ya ampun. Saya kalau ngelihat ke sana tuh kayak yang bisa ngebayangin dunia aja segini cakepnya, gimana surga. Daerahnya cakep, pemandangannya cakep, tempat-tempatnya cakep, estetik itu, dan orang-orangnya cakep-cakep. Kayak ada sensornya gitu, orang jelek dilarang masuk. Namanya Turki. Teman-teman saya sekalian, di sini ada yang pernah pergi ke Turki? Saya yakin bukan cuma saya. Pasti ada banyak juga nih yang pada pernah pergi ke Turki. Cakep-cakep banget, ya Allah. Saya pernah lihat tukang sampahnya sih cakep. Beneran dah, supir truknya aja cakep. Makanya kalau ada orang Turki gitu ya, misalnya ngedeketin kamu gitu, jangan keinian, wih cakep nih, atau tuh tukang sampah. Karena emang asli cakep-cakep banget tuh mukanya, katanya memang genetik paling cantik tuh di sana gitu, di Turki sana tuh teman-teman. Allah tuh kasih sebentaran aja gempa, bangunan rusak, tempat indah jadi jelek, orang banyak mati, kecelakaan, anak-anak kehilangan anggota tubuh, muka pada hancur, ada yang aduh sedihnya, saya sampai gak berani deh lihat foto-fotonya, gak berani lihat videonya. Suami saya tinggal cerita aja, loh Masya Allah ada anak tuh ditemukan di bawah puing-puing masih hidup, padahal udah berapa tahun. Saya gak mau lihat, sedih bener. Teman-teman saya sekalian, betapa nasib manusia kita gak pernah tahu. Nasib kamu juga kamu gak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan kita gak pernah tahu.
akan seperti apa Jakarta 10-20 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu kemana kamu akan tinggal sesudah saat ini. Kamu nggak pernah tahu, teman-teman. Ini nasib di dunia ini kita nggak pernah tahu, apatah lagi nasib di akhirat nanti. Betul nggak? Orang Turki tuh yang pada kena gempa, nyangka nggak kalau bakalan beberapa hari ke depan akan ada bencana alam meluluh lantakkan kota indah mereka? Nggak pernah tahu, teman-teman. Orang di Aceh nggak pernah tahu. So itu sekalian saya muliakan, nasib orang tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Maka kamu sebagai hamba mesti baik-baik sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter cari muka sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemegang nasib. Jangan main-main sama nasib, saudaraku sekalian. Jangan main-main sama takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan main-main. Kita hancur kalau Allah menetapkan nasib buruk bagi kita, tidak di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Maka malam nisfu Sya'ban kesempatan emas. Malam nisfu Sya'ban kesempatan berharga untuk kita mengubah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nasib baik bagi kita atau mengubah nasib buruk kita menjadi nasib baik, insya Allah. Maka sekalian, selain daripada tuh yang pertama, apa tadi? Istighfar, minta maaf Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Sedekah. Sedekah, ya, ada sedekahnya lah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang ketiganya, adik-adikku sayang, amalkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita yang banyak mengatakan bahwa ini bersandar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang dek, sampai saat ini para ulama belum, maksudnya tidak menemukan ada hadis yang menceritakan hal ini secara detail. Akan tetapi adik-adik saudaraku sekalian, amalan ini dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman sampai ke zaman sekarang ini. Kalau ada yang bilang misalnya, itu ulama-ulama Indonesia aja tuh ngajarin yang nggak diamalin menabi tuh perkara bid'ah tuh, baca Yasin 3 kali gini gitu, ada niatan ini itu, nggak pernah diajarin sama Nabi Muhammad. Nggak gitu kok. Saya ini kan belajarnya nggak cuma di Indonesia biar kata gini-gini juga. Dan saya juga nggak cuman sering di Indonesia, ya seringnya di Indonesia itu maksudnya nggak cuman tinggal di Indonesia. Saya juga sekali jalan-jalan ke negeri Malaysia, ke negeri Singapura, ke negeri Brunei. Saya juga sekali jalan agak jauhan tuh ke Uni Emirat Arab, ke Mesir. Ada saudaraku sekalian yang saya muliakan, ke mana-mana negara juga, ke Australia juga, dan ke tempat-tempat yang lain. Nah, saya perhatikan amalan malam nisfu Sya'ban tidak hanya diamalkan oleh orang-orang di Indonesia, akan tetapi di berbagai macam belahan dunia. Dan saya ingat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yajtami' ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakatan dalam kebatilan. Umatku tidak akan sepakat dalam perbuatan batil, dalam perbuatan gak benar, dalam kesesatan tuh umatku gak akan sepakat. Saudaraku sekalian saya muliakan, nyatanya saya pesantren pertama di Darul Ghawa Dakwah. Kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin 3 kali. Guru-guru kami dari berbagai macam negara, teman-teman, sepakat semuanya. Ahli sunnah wal jamaah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatan yang sama. Nah, habisnya itu dengan niatan yang sama yang diamalkan orang-orang. Nanti akan saya sampaikan niatannya. Saya kemudian mondok, pindah ke At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah.
Malam nisfu Sya'ban, ngapain kiai saya dan semua orang-orang secara umum mengamalkan? Baca Yasin 3 kali. Ilmu beliau bersanad kepada Darul Hadis Malang, kemudian bersanad kepada gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Habis itu saya pindah ke Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama terkemuka, murid terakhir dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, penulis kitab Ad-Dahlaniyah, penulis kitab fikih, kitab tafsir Quran dan lain-lain sebagainya. Ulama terkemuka pada zamannya, mufti Mekah pada zamannya. Teman-teman sekalian, beliau juga berguru tentu saja kepada guru beliau yang terkenal Sayyid Alawi. Sayyid Alawi, dari cintanya kepada gurunya, beliau meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di area pekuburan yang sama dengan gurunya, didekatkan dengan makamnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahandanya Sayyid Muhammad. Teman-teman sekalian, di Mbah Mun ini di Al-Anwar, setiap malam nisfu Sya'ban kita baca apa? Yasin 3 kali. Itu saya mau tanya tuh yang bid'ah-bid'ahin Yasin 3 kali itu, yang bilang bahwa nggak perlu, hadisnya mau tuh begini begitu, jangan baca Yasin 3 kali. Itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara bid'ah adalah sesat, semua sesat membawa ke neraka. Jadi maksud dia baca Yasin masuk neraka. Itu kan rada aneh kedengarannya. Saya mau tahu tuh bergurunya sama siapa itu pada. Teman-teman saya sekalian, sebab yang saya tahu, saya berguru ke sana kemari dari ulama ke ulama, dari ahli hadis ke ahli tafsir, dari ahli tafsir ke orang-orang mulia, orang-orang saleh. Teman-teman saudaraku sekalian, semuanya ngajarin yang sama, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Habis itu saya berangkat pergi kota Tarim, Hadramaut Yaman. Saya berguru kepada Habibana Umar bin Hafid. Saya pun juga kemudiannya, sudahnya saya berguru kepada Habib Zain bin Smith. Saya berguru kepada ulama-ulama di kota Tarim, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Di semua masjid-masjidnya, di semua surau-suraunya, musola-musolanya, di rumah-rumah orang, semuanya sepakat baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban dengan niatan yang sama. Kalau emang salah lah kok sepakat orang sedunia? Aneh banget kan? Kalau emang nggak bener gitu, kok bisa ulama-ulama ngerjain semuanya gitu? Saya sih ya, andai saya nggak ketemu ininya, sandarannya, nggak ketemu apanya, saya akan kerjain yang dikerjain sama guru-guru saya. Biar kenapa? Biar di akhirat saya ada di belakang mereka, udah pasti. Daripada ikutan orang-orang yang tadi itu, yang ngebid'ah-bid'ahin, yang bilang baca Yasin masuk neraka. Nggak jelas tuh baca Yasin masuk neraka gitu. Terus yang bisa bikin masuk surga baca apaan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Yasin likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ada niatan-niatan, kamu punya niat baca Yasin diijabah Allah SWT, karena Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ya udah, saya ikutin aja hadisnya Nabi Muhammad, saya ikutin perlakuan para ulama, saya ikutin amalan yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita nanti dari dunia hingga akhirat digiring di belakang mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik sekalian yang saya muliakan, malam nisfu Sya'ban baca Yasin berapa kali? 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat semoga kamu dikaruniai keberkahan umur yang berkah, dek, umur yang berkah, panjang umur dalam keberkahan, panjang ibadahnya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Karena umur tuh nggak penting panjangnya, akan tetapi apa yang kamu lakukan dalam umur tersebut. Makanya minta umur panjang, jangan cuma
cuma waktunya yang panjang. Mau umur panjang sakit terus-terusan? Mau umur panjang 100 tahun tapi setengahnya di atas tempat tidur? Oh enggak. Ya, terbaring tak berdaya sakit, nggak mau saya. Saya kepengen jadi orang yang bernasib bagus tadi itu. Sehingga umur panjang keberkahannya, panjang kemanfaatannya kepada umat, panjang kebahagiaannya, panjang senengnya hatinya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Itu yang kita harapkan dari umur kita, teman-teman sekalian. Jadi nanti minta panjang umur dalam taat pada Allah SWT, keberkahan umur. Minta dengan Yasin yang pertama, niatkan yang seperti itu. Yasin yang kedua, niatkan semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita rizki zahiran wa batinan, rizki zahir dan juga rizki batin. Rizki zahir itu rizki yang diperlukan sama badan kita, berupa makanan, berupa pakaian, berupa apa yang kita pakai nih, tunggangan, tempat tinggal, itu namanya rizki zahir. Nah untuk rizki zahir nih dek, adek mesti jelas juga mintanya, bukan cuman asal banyak secara jumlah, akan tetapi rizki zahirnya minta halalan thayyiban mubarakan. Gampangannya rizki zahir ini sesuatu yang bisa dibeli sama uang, gitu ya. Rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Bisa nggak beli nasi padang pakai uang? Bisa. Pakai rumput nggak bisa, ya kan ya? Pakai senyuman nggak bisa, gitu kan? Habis beli nasi padang bayarnya, ayo bayar. Kata Nabi Muhammad, senyum kita adalah sedekahnya, saya bayar pakai senyum aja. Ya kamu diusir sama yang jual nasi padang ya. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Baju bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Tas bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Sepatu, begitu kan ya? Jam tangan, cincin, handphone, ini barang-barang yang bisa dibeli pakai uang, ini namanya rizki zahir. Tunggangan, kemudian lagi rumah, tempat kita tinggal, tempat tidur, itu semuanya namanya rizki zahir teman-teman. Rizki yang bisa dibeli sama uang. Nah yang kayak beginian mesti jelas mintanya halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang thayyib dan yang berkah. Apa itu yang halal? Komposisinya halal, teman-teman. Komposisinya halal. Yang halal, kalau makanan berarti tidak mengandung babi, tidak mengandung khamr misalnya gitu ya. Tidak ada barang-barang najis di dalam makanan tersebut yang memang nggak boleh dimakan. Yang kayak begituan berarti makanannya halal. Nggak ada hal-hal yang hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kalau pakaian, ya berarti kalau dia adalah pakaian buat laki-laki tidak terdiri dari sutra, begitu kan, di atas 50% gitu. Itu artinya thayyib dan juga itu artinya halal. Teman-teman sekalian, termasuk juga kalau kita nih pakai pakaian yang halal, artinya pakaiannya tersebut ketika dibuat tidak ada terdiri dari barang-barang yang hukumnya najis. Begitu sekalian. Soalnya banyak tuh kayak sepatu dari kulit BABI gitu kan, ada tuh gitu kan. Itu hukumnya berarti rezeki, akan tetapi tidak halal. Halalan thayyiban. Thayyiban itu dek, barangnya bisa jadi halal tapi dibelinya pakai duit haram. Duit haram tuh duit kayak gimana? Duit hasil korupsi, itu duit haram. Adik-adik sekalian, uang hasil nyuri itu hukumnya haram. Ngambil duitnya orang tanpa seizinnya kemudian dipakai. Bahkan buat ibu-ibu juga nih, bilangin mak-maknya yang suka ngambil duitnya. Duitnya suami
suami, gitu kan ya. Jangan ngambil duitnya suaminya. Jangan kalau misalnya lagi nyuci terus pas lagi dirogoh-rogoh sebelum nyuci tuh ternyata nemu duit. Jangan dianggap alhamdulillah rezeki istri soleha. Itu bukan punyamu. Kalau kamu mau halal ya mesti minta izinnya kepada suami. Mohon maaf ya, barang yang sudah ditemukan tidak bisa dikembalikan. Gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman saya sekalian. Harus yang toyib. Yang toyib artinya bukan milik orang lain. Gak dapat dari hasil nipu, gak dapat dengan jualan, tapi dengan menipu. Ada cacatnya, ada aibnya, gak dibilangin. Itu nipu namanya. Halo? Ya, jadi kita berusaha untuk mendapatkannya lewat jalan yang halal. Lewat jalan yang halal, sehingga hartanya jadi harta yang toyib. Kemudian yang ketiganya rezekinya rezeki yang berkah. Rizki itu kalau berkah, dagang dengan penuh takwa, dagang dengan penuh cinta, itu kalau dipakai buat barang-barang bagus, gampang. Rezeki itu kalau halal dan berkah, teman-teman saya sekalian, itu selalu mengalirnya kepada kebaikan-kebaikan. Akan tetapi rezeki kalau dari jalan yang haram, kepakainya bakal buat sesuatu yang haram-haram juga. Saya ceritain. Saya punya kiai itu ya, yang di Tegal, satu waktu cerita, hati-hati Syarifah dari harta yang haram, karena itu nanti akan merusak kehidupan kita dan akan larinya kepada hal-hal haram terus-terusan. Beliau kemudian bilang, emang tuh uang tuh kalau halal dia akan nyari pemilik-pemiliknya dan semuanya urusan-urusan halal. Tapi kalau misalnya haram, dia juga bakalan nyari tuh pemilik-pemiliknya yang haram-haram semuanya gitu. Makanya naudzubillah, liatin aja. Saya juga udah sering bilang teman-teman saya, ada yang kerjanya di institusi yang lahan basah gitu, yang banyak orang di sekitarnya tuh pada korupsi apa segala macam. Saya bilangin sama dia, hati-hati, bilangin sama suami kamu jangan pernah berani sama yang haram-haram, suap, korupsi, hati-hati benar-benar. Terus dia bilang, iya Ustazah, saya selalu ingetin suami Ustazah, dan kami juga udah lihat yang berani-berani sama yang haram-haram tuh Ustazah, anaknya banyak yang kena narkoba, suaminya pada punya ya gitulah, cewek-cewek inian ya, bener gak bener lah gitu. Barang haram hanya akan larinya kepada hal-hal yang haram-haram. Terus nih kiai saya ini cerita, beliau bilang, saya satu hari di Syarifah, dia bilang, saya itu mau jalan dari Tegal ini ke Jakarta. Baru saya keluar mobil nih sama supir saya berdua, saya diberhentiin sama ada seorang, mohon maaf ini ya, gak semua kayak begitu, tapi kebetulannya diberhentikan sama seorang polisi yang kerjaannya kayaknya suka ngilang orang, kemudian minta uang damai. Orang ngeluarin uang damai ini hatinya damai apa hatinya sebenarnya gak terima? Gak terima. Terpaksa kan, kesel kalau ditangkap dia kan. Gitu, Masya Allah. Dia bilang, saya mau biasanya diberhentiin nih sama polisi gitu kan. Bukan mau nilang, bukan, emang baru keluar dari pondok pesantren juga. Oh Kiai mau jalan. Oh, Masya Allah Kiai mau kemana nih? Iya mau ke Jakarta. Dia kemudian karena ketemu sama ulama, ketemu sama kiai, emang biasa kebiasaan banyak orang di Indonesia sini kalau ketemu sama ulama sama kiai itu suka ngamplopin gitu loh. Termasuk orang ini juga kemudian ngeluarin uang, masukin ke amplop, di salamin kiainya, salam tempel gitu kan. Istilahnya itu namanya salam tempel. Dan dia nggak tahu kan salam tempel, saya tahu tuh. Banyak soalnya yang suka nyalamin tempel sama saya. Akhirnya kemudian disalam tempelin lah kiai itu, masukin nih ke saku gitu kan, masukin ke saku. Udah jalan tuh, dia bilang subhanallah, Ipan di tengah jalan mobil saya ditilang. Akhirnya saya keluarin
250.000. Saya liatin isi amplop yang tadi itu ada 500.000. Saya keluarin 250.000, saya kasihin tuh sama polisinya. Kita pun dijalanin lagi. Saya bilang sama supir saya, nih kita nih masih akan ditilang sekali lagi nih. Bener aja. Sebelum nyampe ditilang sekali lagi, ada aja gitu salahnya, nyari-nyari kan. Kadang-kadang juga kayak gak kelihatan, tiba-tiba ada. Misterius sekali, entah dari mana datangnya. Kayak tukang parkir di Indomaret. Bener lagi. Parkir gak ada ya. Keluarin mobil, keluarin motor ada aja. Nggak tahu kan, kayak turun dari langit. Akhirnya beneran ditilang lagi, sekali lagi keluarinlah 250 itu. Udah tuh kata Kiai, abis ini kita nggak ditilang lagi. Udah aman sampai pulang. Si supir ini rupanya kayak penuh pertanyaan gitu. Kiai kok bisa tahu, Masya Allah Kiai ini. Kiai sakti sekarang. Bisa tahu gitu bakal ditilang sekali lagi. Kiai mukasif. Dia bilang enggak, saya nggak mukasif. Cuman yang saya tahu ada uang haram lagi nunggu-nunggu pemiliknya. Di saku saya ini ada uang haram lagi kapan saya nyampe ke tangan pemilik saya. Subhanallah, akhirnya nyampe tuh. Nah dia tuh udah nih, yang punya nih udah balikin gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, harta tuh kayak begitu. Kalau haram nanti kepakainya buat yang nggak benar. Mau banyaknya kayak gimana juga, berakhir di sidang pengadilan lah, berakhir di rumah sakit lah, berakhir di tempat-tempat yang nggak enak teman-teman sekalian. Udah, mendingan baik-baik kita cari duit yang benar, ya kan? Bilangin sama orang tua kalian, cari uang yang benar, biar duitnya halal, enak buat dipakai ngerjain taat kepada Allah. Nah nanti tuh malam nisfu Sya'ban baca Yasin yang kedua dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakah. Tapi jangan lupa, selain daripada kita meminta rizki yang zahir, kita juga meminta rizki yang batin pada Allah SWT. Apa rizki yang batin? Yang gak kebeli pakai uang, yang gak bisa kebeli pakai duit tuh namanya rizki batin deh. Kamu cuman bisa beli tempat tidur, gak bisa beli tidur. Kamu cuman bisa beli obat, gak bisa beli kesehatan. Betul? Kamu cuman bisa beli makanan, akan tetapi kamu gak bisa beli kebahagiaan. Kita cuma bisa beli rumah, tapi ketenangan dalam rumah, cinta di antara sesama yang ada di dalam rumah, itu namanya rizki batin yang gak bisa kebeli pakai uang. Rizki punya hati yang damai, rizki punya hati yang bahagia, rizki punya lisan yang kalau bicara bagus, rizki punya akal yang ada imannya, rizki punya badan yang sehat. Adik-adik serius sekalian, rizki punya orang tua yang menyayangimu, rizki punya saudara yang sayang padamu, rizki punya guru yang membimbing kamu dalam kehidupan. Itu adalah rizki batin yang harus kamu minta. Rizki punya teman yang baik-baik yang ngajakin kepada kebaikan, itu adalah rizki batin yang harus juga kamu minta. Rizki diberi kemudahan untuk hadir majelis taklim. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, ini adalah rizki batin yang gak bisa kebeli pakai duit. Betul apa enggak? Gak bisa tuh. Biar kamu punya temen yang sayang sama kamu duitin. Temenin gua ya, gua bayar lo. Misalnya kayak gitu. Kamu mungkin bisa membuat dia bertahan kepadamu, tapi bisakah kamu membuat hatinya menyayangimu? Gak bisa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka minta rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakan,
minta rizki batin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita perlukan, kasih sayang, cinta dan lain sebagainya, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, lutuf, afiah itu adalah rizki-rizki batin yang harus senantiasa kita mintakan kepada Allah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, rizki iman, rizki sifat-sifat baik dalam hati, rizki diberi qanaah, diberi syukur, diberi tawadhu, diberi sabar. Itu rizki-rizki batin yang gak bisa kamu beli pakai duit. Kamu gak bisa tuh datang ke toko, ke apotik misalnya, saya minta dong vitamin untuk bikin saya lebih qanaah. Minta dong suplemen iman. Minta dong himmah ibadah. Gitu ya. Gak ada yang jual, yang punya Allah. Allah yang bisa ngasih kepada kita. Rizki berupa akhlak mulia, ada banyak hal. Rizki berupa cinta kepada orang soleh. Rizki berupa dicintai orang-orang soleh. Waduh, itu udah gak kebeli teman-teman sekalian. Gak kebeli. Kamu harus minta kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah SWT. Yasin kedua niatin seperti itu. Kemudian yang terakhir kamu baca Yasin yang ketiga dengan niat semoga kamu dikaruniai husnul khotimah, kematian yang baik. Di saat meninggal dunia, kamu meninggal dunia dalam keadaan baik. Kematian yang paling ringan, kematian yang paling nikmat, teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu tuh ya, kalau dibilang mahal, nggak mahal juga, bisa gitu kita raih. Kalau dibilang murah, nggak murah juga, sebab nggak semua orang dikasih. Kalau rezeki yang dohir-dohir tadi tuh malah banyak yang dikasih. Biar kata orang-orang dimurka sama Allah, orang-orang nggak beriman sama Allah, banyak yang dikasih usaha yang halal gitu kan. Usahanya gede, jualan ini, jualan itu, besar gitu. Dia dikasih sama Allah rezeki-rezeki yang dohir seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kalau rezeki yang batin termasuk juga yang tadi saya sampaikan ya, kematian dalam husnul khatimah, hanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang dikaruniakan. Baik, kita benar-benar mesti minta sama Allah yang khusyuk, sebab yang bisa menetapkan iman Islam saat kematian kita datang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan di hati hamba-hambanya, baik di dunia hingga sampai di akhirat. Ini adik-adik, kita mesti benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Harus benar-benar kita minta sama Allah. Ya Allah, kematian dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Amin. Kematian yang indah-indah ya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu tadi yang saya bilang ya, kalau dibilang barang mahal, ya nggak mahal juga sih. Nyatanya ada orang-orang di sekeliling saya yang dikasih kematian yang indah gitu. Ada tuh teman saya, dia pernah nanya sama saya, Ustazah, kalau meninggal dunia tuh malam hari Jumat gitu, malam Jumat bagus Ustazah. Bagus, saya bilang. Orang tuh kalau meninggal, asalkan meninggal bawa iman, jatuhnya hari Jumat atau malam Jumat, dia aman dari azab kubur. Selamanya Ustazah? Iya, selamanya. Oh. Kapan waktu lagi? Dia nanya lagi, Ustazah, kalau meninggal bulan Rabiul Awal bagus Ustazah? Saya bilang bagus. Nabi Muhammad tuh meninggalnya bulan Rabiul Awal. Sebagaimana Nabi Muhammad juga wafat, sebagaimana Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi juga wafat di bulan Rabiul Awal. Makanya saya sering bilang, orang tuh kalau Rabiul Awal peringatan tentang Nabi Muhammad memang jatuhnya Rabiul Awal.
peringatan kelahiran Rabiul Awal, peringatan bi'tsah Rabiul Awal, peringatan wafat juga Rabiul Awal. Bikin haul Nabi Muhammad Rabiul Awal juga jatuhnya gitu. Terus dia bilang, apaan lagi, nanya lagi. Dia bilang, Ustazah, waktu paling bagus tuh kapan sih? Saya bilang, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang terbaik. Buat meninggal juga, Ustazah? Iya, buat meninggal juga itu juga mau waktu yang terbaik, karena waktu turunnya rahmatnya Allah SWT. Kapan waktu? Dia meninggal dunia malam Jumat bulan Rabiul Awal sesaat menjelang subuh. Teman saya biasa sama dia, bisa jalan bareng dia gitu. Meninggal kayak gitu, biasa-biasa aja orangnya. Ya itu dia yang saya bilang gitu. Karena memang husnul khatimah itu sesuatu karunia dari Allah SWT. Allah kasih kalau kamu minta. Kalau kamu nggak minta, belum tentu dikasih. Kan gitu. Sebab kita memang akan diberi sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Sehingga sekalian saya mengatakan, nih 3 bulan yang lalu umi saya meninggal. 3 bulan 10 hari. Baru habis 100 harian saya beberapa hari yang lalu. Saya ketika melihat umi saya meninggal, saya tahu bahwa ternyata husnul khotimah adalah sesuatu yang dekat sebenarnya. Asalkan kita berkehidupan dengan kehidupan yang baik. Sehingga sekalian saya melihatkan, 5 hari sebelum itu saya ada bahas mengenai kematian di majelis di Indramayu bersama dengan umi saya gitu. Umi saya hari itu masih sehat, bahkan beliau yang baca doa maulid di majelis besar di dekat rumah kami di Indramayu sana. Waktu itu turun hujan, sehingga saya akhirnya kemudian bilang, kalau hujan begini nih waktu kita berdoa, ibu-ibu mari kita berdoa. Kita minta kepada Allah rahmatnya Allah mengiringi langkah perjalanan kita di saat ajal nanti menjemput kita. Kita doa, ya Allah rahmati saya kalau kematian datang menjemput saya. Allah rahmati kita ya Allah saat kematian menjemput kita ya Allah. Jangan kasih haus. Saya sebelumnya itu bercerita bahwa yang paling diperlukan manusia di saat hidup di dunia, di saat mati juga adalah rahmatnya Allah. Saya cerita bahwa di saat ajal datang menjemput, itu orang dikasih haus. Kalau sakaratul maut tuh adik-adik, itu dikasih haus yang membuat orang tuh kalau meninggal dunia rata-rata mulutnya terbuka. Mulutnya nganga. Hampir semua orang meninggal dunia mulutnya terbuka. Kenapa? Haus. Itu guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, hausnya kalau dikasih minum 1 galon gak hilang. Kenapa? Karena hausnya bukan dari air tapi haus dari rahmatnya Allah. Saya di kajian itu tuh doa, saya bilang ya Allah jangan kasih haus kami di saat ajal datang menjemput kami. Jangan kasih susah, jangan kasih sakit ya Allah, kami gak tahan terhadap semua itu. Saya doa umi saya nangis doa terus. 5 hari kemudian umi saya meninggal dunia. Teman-teman sih sekalian, adik-adik semuanya, umi saya waktu meninggal dunia itu, adik saya yang saat itu berada bersama dengan umi saya bilang, maaf saya nggak tahu kalau umi mau meninggal. Saya malah panggil suster karena saya nggak tahu kalau itu umi mau meninggal. Dia bilang karena umi mau meninggal itu nggak kenapa-napa. Maksudnya umi saya itu nggak kelihatan kesakitan, nggak kelihatan kehausan. Dia bilang sama saya, Kak Ima waktu itu bilangnya katanya orang kalau mau meninggal kehausan. Umi nggak kehausan Kak, umi bahkan nggak buka mulut, umi bahkan nggak minta air. Dia bilang umi nggak minta itu semuanya. Saya sampai kayak merasa kecolongan gitu. Dia bilang umi saya itu nggak kenapa-napa, nggak kehausan, nggak kesakitan, nggak kehausan, nggak kenapa-napa. Beliau hanya sekilas menggigit bibirnya kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan diiringi senyuman sesudah berulang-ulang kali memanggil ya Rasulullah. Kayak punya cinta gitu. Dan memang umi subhanallah cintanya Nabi Muhammad luar biasa.
Hiburan buat Umi tuh baca maulid. Hiburan buat Umi kalau di rumah tuh buka channel YouTube saya buat dengerin saya bercerita tentang Nabi Muhammad gitu. Buka YouTube dari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain-lain juga dengerin, terutamanya tentang Nabi besar Muhammad SAW. Belakangan kayak 3 bulan sebelum kewafatan beliau, Umi saya suka bilang, Umi kangen sama Rasulullah, ya Allah, Umi pengen ketemu sama Rasulullah. Gitu. Kakak saya suka bilang gitu, Mi, ketemu sama Rasulullah mah boleh aja, Mi, kan gak harus meninggal, Mi. Kayak nada Umi tuh kayak mau meninggal aja gitu. Umi kangen sama Rasulullah, Umi pengen ketemu sama Rasulullah, kayak gitu. Subhanallah. Saat meninggal dunia, saya lagi di sini, lagi di Jakarta, saya lagi mimpin maulid, adik-adik. Saya lagi mimpin maulid, saya lagi qiyam, saya lagi doa, benar-benar ucap salam. Saya bilang, Rasulullah tolong liatin umi saya, tolong liatin umi saya. Dia adalah umatmu dan dia sangat mencintai. Subhanallah, adik-adik saudara sekalian, umi saya meninggal dunia dalam keadaan sangat mudah. Dan subhanallah, subhanallah, itu jenazahnya waktu dikuburin, adik-adik jalan dari pondok pesantren kami di Indramayu sana menuju ke pemakaman Nabi Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakeknya umi saya, itu jenazahnya lari. Sampai yang ngikutin tuh ikut lari-lari juga gitu. Saya baru tahu ada cerita jenazah lari tuh waktu saya melihat umi saya. Jenazahnya beneran lari, sampai kakak saya, abang saya tuh yang kepengen ikut nganterin di dalam kubur itu sampai harus ambil sepeda motor buat ngejar jenazah. Dibawanya tuh sampai lari-lari. Yang bawa jenazahnya dia bilang, kita tuh sampai kayak keduluan terus, kayak lagi dikejar-kejar gitu, subhanallah. Kayak enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Masya Allah. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, kematian yang indah itu ternyata memang beneran ada. Kematian yang indah itu ada. Dan itu dekat dengan kehidupan kita. Sekurangnya dekat dengan kehidupan saya. Dan bukankah saya dekat dengan kehidupanmu? Maka kematian-kematian yang indah sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kita pun bisa menjadi salah satu dari yang meraihnya jika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serius minta kematian dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang paling indah, dengan berbekal cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dengan cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Minta adik-adik, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau kamu mintanya di saat ajal datang menjemput, belum tentu sempat. Kamu juga perlu minta buat orang tua kamu kematian yang paling indah. Insya Allah Allah ijabah kok kalau kita minta. Allah kan zat yang maha baik, kalau kita minta dikasih. Allah zat yang maha dermawan, kalau kita minta dikasih. Maka biar gak nyesel nanti di saat malam nisfu Sya'ban yang serius, baca yasinnya yang serius, doanya yang serius, yasin yang ketiga, niat minta sama Allah SWT dikaruniai kematian dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan ya? Ustaznya dari sekarang amat minta husnul khotimah. Akan kita umur nggak tahu deh. Betul nggak? Betul. Nggak tahu kita nih sama umur. Bener-bener asli nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Nih di keluarga kita aja pasti ada orang-orang yang meninggal muda. Betul nggak? Di antara teman-teman kita aja ada yang meninggal pada muda-muda. Kamu kalau nggak percaya pergi dah ke rumah sakit. Yang masih kecil meninggal, yang bayi meninggal, umur belia meninggal 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, udah mau nikah kurang berapa hari meninggal, ada, Masya Allah, Masya Allah.
Masya Allah. Makanya kita perlu cuma minta sama Allah SWT, semoga apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan yang paling indah. Imannya indah, takwanya indah, gak bawa dosa, indah tuh kan? Ya, bawa cinta kepada Nabi Muhammad, bawa dicintai sama orang-orang soleh, para wali-wali sayang sama kita. Oh, udah indah banget tetap. Meninggalnya disambut hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada kemuliaan kematian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada adik-adik saudaraku sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan, sering-seringlah minta maaf biar masuk bulan Ramadan kamu gak punya dosa kepada sesama umat manusia. Yang masih pada punya orang tua, yang serius ya, minta maaf orang tuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Karena salah satu dari orang yang puasanya nggak diterima sama Allah adalah anak yang durhaka orang tua. Buat para istri, sebelum masuk bulan suci Ramadan minta maaf yang serius sama suaminya. Atau adik-adik bisa bilangin mamahnya, "Ma, kata ustazah, Ma, sebelum bulan Ramadan minta maaf Ma, sama ayah, sama papa," misalnya gitu kan. Minta maaf sama abah gitu. Karena memang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya itu bulan Ramadan biar kata puasa, lapar, walaupun tarawih panjang, susah diterimanya kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya. Gitu ya. Termasuk juga ikhwan mutasariman. Arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ikhwan mutasariman. Ikhwan mutasariman adalah orang yang sedang bertikai, orang yang lagi musuhan, gak akuran. Itu adik-adik seribu sekalian, puasanya gak diterima sama Allah SWT. Jadi kamu lagi musuhan sama siapa nih, lagi bertengkar sama siapa gitu ya, lagi gak akuran sama siapa, itu periksa lagi. Sebelum masuk bulan suci Ramadan harus udah ada rasa saling maafkan agar Ramadan mulai yang diterima sama Allah. Makanya menurut saya tuh kayak mohon maaf lahir dan batin, selain daripada hari Lebaran juga diperlukan sebelum Ramadan ini malahan. Mestinya tuh pantas-pantasnya selain daripada nanti Lebaran juga nggak apa-apa juga ya, mohon maaf lahir batin gitu kan. Permintaan maaf pada orang-orang seharusnya yang penting justru sebelum puasa, karena terkait sama diterima atau tidaknya puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan semua orang yang pernah kita berbuat salah padanya memaafkan kita insya-Allah, sehingga tidak ada halangan-halangan bagi kita untuk puasa kita diterima, ibadah kita diterima selama bulan Ramadan nanti. Mari jemput Ramadan yang akan segera kita jelang dengan hati yang suci, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang penuh dengan cinta insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mi'an bu'us fadair. Innaka wali kulli khair, mutaqabbil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afwan indal hisab, wa amanan min al 'adzab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra ni'matik wa adikna bardafik wa halawata munajatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik
يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terutama pada Kak Ida, pada Ustaz Samira, kepada semua teman-teman dari Ahbab Zahra. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah khilaf selama bersama-sama, juga buat adik-adik semuanya. Ya, minta maaf lahir dan batin, dan juga kalau adik-adik, ibu-ibu, teman-teman ada salah saya juga bisa saya maafin. Tenang, saya tidak akan mempermasalahkan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup dengan ya Rabbana tarofna dan doa akhir majelis ya Rabbana farana dana. Saya mohon pamit, tolong dikasih jalan dan gak usah salaman. Udah dari pagi saya keluarnya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annana tarafna wa annana tarafna ala radha ashrafna wa tub alayna tawbah لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا محبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.